bagaimana kita memanfaatkan lahan pekarangan di rumah dengan menanami sayur mayur guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta dapat meningkatkan ekonomi dari rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menurunkan yang namanya angka stunting yang ada di NTT, angka kemiskinan, dan juga untuk mengatasi yang namanya rentan rawan pangan, khusus daerah yang rentan rawan pangan. Saya sebagai salah satu dari kelompok anggota Bahasa Inang yang memanfaatkan pekarangan saya untuk menanam sayur, dan manfaat dari kami menggunakan pekarangan rumah, kebutuhan gizi bagi anggota keluarga kami terpenuhi. Manfaat yang kami rasakan saat ini adalah untuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga di masa pandemik seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi angka pengeluaran di dalam rumah tangga kami yang lebih khusus untuk membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu-bumbu dapur. Ketiga, dengan menanam sayuran-sayuran ini, kami juga bisa berbagi dengan sesama tetangga terdekat kami, sehingga bisa menambah ekonomi di dalam keluarga kami masing-masing. Kegiatan yang kami jalan ini bukan saja di Demplot dan Rumah Bibit, tapi kami juga berjalan di setiap pekarangan rumah kami masing-masing. Hasil dari jualan sayur ini untuk di Demplot kami akan masukkan ke kas kelompok. Sedangkan di pekarangan rumah kami selain untuk konsumsi sendiri, kami juga bisa menjualnya kepada masyarakat di dalam desa ini. Saatnya dapat dari tanaman yang kami tanam ini dapat membeli kebutuhan pangan makanan kami sehari-hari. Jadi kami tidak perlu lagi membeli di luar karena kami menanam sendiri. Hasilnya kami masak dan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Manfaatnya untuk kami sangat senang karena untuk menambah ekonomi keluarga, juga mungkin sekarang tren untuk stunting karena kami tanaman yang sayur-sayuran ini kami tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia, tetapi kami menggunakan organik sehingga bisa membantu pertumbuhan anak-anak balita yang stunting. Kami merasa kami terbantu karena selama ini mungkin kami karena sedikit kami juga tidak punya dana untuk ini, sehingga kami tanamannya itu sedikit-sedikit di pekarangan sehingga kami tidak bisa jual. Tetapi dengan adanya P2R ini, tanaman-tanaman kami yang sekarang itu sudah bisa kami jual untuk bantu perekonomian keluarga. Manfaatnya yang pertama, mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hasil panen kami dijual kepada masyarakat setempat, dan juga ada beberapa masyarakat dari desa-desa lain yang datang untuk mengambil hasil usaha kami. Kegiatan anggota itu apa-apa saja, Mama? Kegiatan tanam sayur, isi polybag, langsung tanam-tanam di polybag. Sayur-sayur apa saja yang mama-mama dong tanam? Sayur kangkung, sawi putih, terong, kol, tomat lombok, semangka ketimun. Hasil jual mama-mama dong biasa jual kemana? Kadang ke pasar, kadang ini orang-orang dari pasar datang ambil dari Demplot. Jadi ini lahan dulunya bekas tempat pembuangan sampah. Jadi kita berinovasi menggunakan potensi dan kearifan lokal dengan tanah dan sampah-sampah organik kita kelola, kita buat menjadi media tanam, sehingga kelompok sini bisa memanfaatkan kearifan lokal mereka yang ada sekitar lokasi mereka
untuk menghidupi dapur mereka dan menghidupi keluarga mereka dengan sayur mayur, aneka sayur mayur yang ada, sehingga mereka bisa saving dan mereka bisa mengurangi stunting yang ada pada keluarga mereka, meningkati kekurangan gizi, meningkati pangan beragam bergizi yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi dengan demikian maka kita berinovasi lagi, kita juga membuat beberapa teknologi terapan yang khusus untuk mereka yang cocok di lahan-lahan yang kritis begini, dengan menggunakan sekam, kita menggunakan tanah dicampur dengan jenis hewan seperti sapi, kambing dan yang lain-lain, untuk kita campur menjadi penetaran yang bagus untuk bisa tumbuh tanaman-tanaman sayur yang ada di tempat ini. Dari yang tidak mungkin tumbuh sekarang mungkin tumbuh, dan mereka bisa mengelola, mereka bisa memanfaatkannya menjadi konsumsi yang luar biasa dalam rumah tangga, dan tentunya setiap bulan mereka bisa mengurangi pengeluaran mereka sekitar 300 sampai dengan 1.200.000 per bulannya. Dengan demikian dana itu bisa mereka saving untuk anak sekolah atau untuk kegiatan-kegiatan produktif yang lain, sehingga masyarakat lokal di sini bisa tertolong, bertumbuh, dan terutama mereka bisa mencukupkan kebutuhan aneka sayur dan konsumsi gizi bagi keluarga mereka yang selama ini mereka kesulitan mengkonsumsi sayur, sekarang berkelimpahan dan berkecukupan. Itulah inovasi yang kita buat yang di lingkungan KWT Darul Ulum ini. Itu dari kami sebagai pendamping. Ini tujuan kegiatan P2L di kelompok ini, kami bisa memberdayakan, mengoptimalisasikan pemanfaatan pekarangan dan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang masuk dalam kelompok ini, dan seterusnya mereka merasakan betapa manfaatnya kegiatan ini, sehingga mereka mau kegiatan ini tetap berkelanjutan, dan mereka merasa bahwa dulu pekarangan mereka tidak dimanfaatkan secara baik, tapi sekarang pekarangan mereka sudah dipenuhi dengan berbagai macam sayuran, itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi dalam keluarga. Terus ini kami bersyukur juga dengan ada kegiatan ini, kami juga bisa menambah pengetahuan. Yang dulu ibu-ibu hanya bisa mungkin tenun atau di kebun yang seperti yang lain, tapi pulang datang mereka sudah duduk santai. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan ini, mereka berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa waktunya untuk mereka mengisi polybag dan untuk menanam sayur-sayuran di depan rumah, dan itu sangat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan pangan gizi juga, dan ya kedepannya kami rencana kalau bisa bukan saja berguna untuk KWT ini saja, kalau bisa melebar ke masyarakat sekitar di luar kota dan bisa dipasarkan sayur organik, supaya mengurangi dan mengurangi angka stunting yang ada di desa ini. Selama menjalankan kegiatan P2L ini pasti ada kendala dan masalah. Kira-kira kendalanya apa yang selama ini Ibu hadapi? Kendala yang pertama itu dan airnya itu tidak terlalu tergenang, agak kurang. Itu makanya kami bisa hanya untuk konsumsi dalam atas, konsumsi dalam keluarga dan sayur. Kalau lebih setengah mati itu air. Untuk siram-siram sayurnya itu setengah mati ya? Kekurangan air. Jadi kemarin ada tanaman yang terkena hama kemarin. Tanaman apa kemarin? Kol. Oh, ulat, kena ulat. Iya, kena ulat. Oh, kena ulat. Dari tahun kemarin sampai tahun kedua ini yang kami alami di lapangan hanya pasokan air. Kalau musim hujan airnya debitnya tinggi, masuk di musim panas debitnya sudah mulai rendah. Alami di lapangan air karena debit air berkurang.
yang pertama kekurangan air. Di situ malam-malam binatang datang makan kita punya sayur-sayur. Yang paling susah di ketong, orang datang pencuri ketong punya selang dengan ember-ember. Jadi untuk Bapak Menteri, Pak Gubernur dan Ibu Kadis, sekarang Ibu, Bapak, kami berterima kasih ini karena bukan saja kami menghasilkan sayur, akan tetapi juga menghasilkan duit untuk membeli kekurangan-kekurangan lainnya. Ya tidak mengharap saya pemerintah beli, tapi swadaya daripada kelompok ini untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam rangka mereka melatih diri, dan dari hasil pelatihan ini, dari contoh yang baik ini, mereka bisa tularkan Ibu di rumah mereka masing-masing, di pekarangan masing-masing. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan baik provinsi maupun daerah yang telah memberi bantuan program pekarangan pangan lestari ini. Kami kelompok wanita tani Rintawa Desa Bokamulo Matan mengucapkan terima kasih. Kami anggota P2L KWT Anima menyampaikan terima kasih banyak pada kegiatan P2L. Yes, yes, yes. Kami dari KWT Darul Ulum Nunusain mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan pemerintah dan P2L untuk ketahanan pangan keluarga. Jaya! Ayo, mari manfaatkan lahan pekarangan kita dengan menanami sayur-sayur dan buah-buahan.